uang. Money politik atau berpolitik uang, silahkan dokumentasikan video kirimkan ke kita. Nah, kita sudah bentuk tim juga untuk pelanggaran pilkades, Mas Jo. Udah ada juga timnya, Kita sudah ada, Mas Jo. Per desa juga ada, Pak Jo. Siap, Pak. Halo sahabat Geraha Kreatif, hari ini pasca Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Sebelumnya mohon maaf lahir batin. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Nah, hari ini teman-teman sahabat Geraha Kreatif, kita kedatangan narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita, Pak Ibtu Fajar Maulidi, Pak. Betul. Selamat datang di Geraha Kreatif. Beliau sebagai Kapolsek Jawilan. Betul. Nah, izin Pak, boleh memperkenalkan diri dulu? Oh, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang masyarakat Jawilan, salam kenal dari saya Kapolsek Jawilan, Ibtu Fajar Mauludi. Sebelumnya Mas Jo, saya ucapin terima kasih saya sudah diundang di Geraha Kreatif. Ini adalah terobosan kreatifnya toko anak muda Jawilan, jadi turut kita support. Semoga kedepannya Geraha Kreatif semakin maju dan terkenal di seluruh Indonesia. Amin. Amin. Dan makin bermanfaat, makin dirasa manfaatnya gitu. Amin, betul. Oke, itu teman-teman sekilas perkenalan dari Pak Fajar aja sebetulnya. Iya. Oke. Boleh Mas Jo. Pak Fajar, terima kasih banyak. Pak, ini kenapa kami mungkin mengundang Bapak sebagai Kapolsek Jawilan? Karena mungkin selama Geraha Kreatif berdiri, pernah dulu sebelumnya kita undang, tapi beliau udah nggak di sini. Siapa namanya? Pak Dedi. Pak Dedi. Iya, betul. Udah di sini. Sempat kita selamatan, tapi alhamdulillah Pak Fajar bisa menginjakan kaki ke sini, jadi silaturahmi. Mohon maaf lahir batin ya, Pak. Sama-sama Mas Jo. Nah, temanya sebetulnya Pak, mudik dan nanti dalam waktu dekat akan ada pilkades. Betul. Nah, kami di sini berusaha membuat campaign-campaign yang karena sekarang kita lagi musim pandemi COVID-19, ya tadi himbauan dari pemerintah kan hindari kerumunan gitu ya. Ya, betul. Apa sih yang kita bisa pelajari dari hal-hal yang terjadi selama pandemi dan lain-lain. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan Pak yang sudah disiapkan oleh tim riset. Mungkin berkenan Bapak menjawab satu persatu dan jangan gini, kami ingin melihat hal positif yang mungkin jangan sampai terjadi lagi ketika sudah kejadian di masyarakat yang lain, di tempat kami jangan sampai kejadian lagi gitu Pak. Yeah. Nah, karena kalau udah ngomongin hukum kan sensitif ya Pak ya? Betul sekali Mas. Pasti sangat berdampak gitu. Karena kan udah psikologis makin down, terus dia nggak bisa ngapa-ngapain ya kan harus menyelesaikan masalah hukumnya gitu kan ya. Betul sekali. Nah, pertanyaannya Pak, mungkin yang pertama, bagaimana Pak ini menghadapi situasi Lebaran, pasca Lebaran gitu ya? Sekarang udah Lebaran yang keberapa nih? Yang ke sekarang hari plus udah hari kesekian lah, masih suasana Lebaran gitu kan ya. Masyarakat tidak diperkenankan untuk mudik Pak. Ya. Nah, Kapolsek Jawilan sendiri berperan aktif gimana Pak itu Pak ngejagain masyarakat, biar kan banyak masyarakat Jawilan yang kerja dari luar dan seterusnya. Gimana tuh Pak? Oh, boleh. Untuk masalah tidak boleh mudik ya. Untuk tidak boleh mudik sebenarnya itu sudah diatur oleh pemerintah. Jadi kita untuk di Polsek Jawilan melanjutkan atau menjalankan perintah tersebut. Bukan berarti kita melarang masyarakat untuk merayakan Lebaran. Namun di situ kita berusaha karena pandemi ini sampai sekarang kita belum selesai. Oke, iya. Jangan sampai nanti masyarakat kita banyak mudik, mereka entah ketemu siapa di kampung, kita nggak tahu. Pasca mudiknya akan menyebarkan di wilayah Jawilan. Khusus di wilayah Jawilan sendiri, alhamdulillah dari selama 1 tahun sekitar ada 12 yang positif. Dan alhamdulillah semuanya sembuh. Alhamdulillah. Jadi di Jawilan sekarang yang positif 0. Jadi udah zona hijau lah. Zona hijau. Oke.
Berarti kan sebetulnya yang bisa kita ambil, kenapa masyarakat ini bukannya tidak boleh tadi merayakan Lebaran di kampung gitu kan ya. Sebetulnya sedang menjaga biar penyebaran COVID tidak makin meluas ke daerah-daerah gitu kan ya. Betul. Bisa diambil kesimpulan itu ya. Iya, betul. Ya mungkin kalau kita gambarin di India kan. Ya kita sih belajarnya dari situ. Karena lebih banyaknya belajar dari situ. Iya, India kan kemarin sempat katanya turun tuh tiba-tiba ada perayaan keagamaan gitu ya. Tapi melonjaknya jadi nomor 2 di dunia sekarang. Betul, setelah US. Itu yang kita tidak inginkan berada di Indonesia, khususnya di Jawilan. Meskipun gini Pak, banyak banget pandangan dari pemerintah, dari masyarakat itu, wah kayaknya pemerintah ini makin makin nggak suka nih katanya, apalagi dengan ini hari perayaan musim dan seterusnya. Tapi kan tadi Bapak jelas menekankan bahwa ini menekan angka COVID kan berarti kan? Iya, betul. Oke. Jadi karena Jawilan itu sudah 0, jangan sampai pas ke Lebaran itu bertambah Mas Jo. Karena kalau sudah ada yang positif itu dampak psikologis di masyarakat itu sangat berpengaruh. Kadang ada tetangga yang positif, tetangga yang lainnya ketakutan. Nah itu yang kita hindarkan. Jadi ya apalagi ya COVID itu kan sangat menakutkan lah ya. Kalau menakutkan, tapi menurut apa gimana Pak? Menakutkan atau? Tergantung kita ambil posisi negatif atau positifnya Mas Jo. Kalau saya sih virus ada, tapi kita tetap bawa senang. Jangan terlalu kita pikirkan, jangan sampai saya berbaur dengan masyarakat, anggota saya juga berbaur, ada yang terpapar, kita juga ikut kita menyumbang. Bukan menyumbang sih. Ikut ketakutan. Oh iya, menyumbang ketakutan. Jadi kita memperluas ketakutan dong. Kalau kita dari aparat penegak hukumnya ya ketakutan, gimana masyarakatnya kita Mas Jo kan gitu. Iya betul. Gimana kita mengayomi yang lain? Oke. Gimana kita cara menghimbau masyarakat, sedangkan kita sendiri ketakutan. Gitu. Dan kalau dilihat Pak, mungkin kami dari masyarakat berterima kasih banyak karena alhamdulillah Pak di Jawilan sendiri sampai hari ini kondusif Pak. Betul. Dari kemarin banyak sekali momen-momen yang sudah kita lewatin, pemilihan bupati, wakil bupati kan kemarin itu udah pesta yang besar di musim pandemi. Alhamdulillah di sini berjalan lancar. Keren. Tepuk tangan dulu. Keren. Nah, berikutnya Pak, dalam menanggapi kecewaan masyarakat nih Pak, mengenai penyekatan mudik, adakah program dari kepolisian atau mungkin lebih spesifik Polsek Jawilan untuk meredam kemarahan atau kecewaan masyarakat? Biasanya gimana tuh? Kan biasanya diomelin tuh polisi tuh, kayak kemarin lah yang berita viral, sempat inilah ya, berita viral kita melihat deh. Nah ini nih kan? Iya. Nah itu gimana Pak? Kayak gini kan pasti gara-gara ketidaktahuan atau? Sebenarnya sih kita tidak semua kendaraannya kita putar balik. Seperti sebelum Lebaran itu kan juga banyak masyarakat kita yang masih bekerja. Sampai H-1 pun masih ada. Di situ dari perusahaan ada tanda pengenal atau surat keterangan bekerja. Jadi itu tetap kita lanjutkan, tidak semuanya. Jadi ada yang pengen juga mudik, tapi harus ada kepentingan khusus. Sebenarnya tinggal disampaikan aja ke pihak petugas yang ada bahwa ada kepentingan khusus seperti keluarga yang sakit, dikomunikasikan gitu kan ya. Tuh lihat. Itu kan apa ya namanya Pak? Polisi udah bekerja keras di setiap panasan, kehujanan, terus tiba-tiba untung sabar polisinya Pak. Iya, biasa itu. Itu biasa ya? Kalau kita dimarahin itu biasa. Jadi jangan sampai kita tersulut juga emosi. Sebenarnya seperti hal-hal begini di lapangan itu sudah biasa, Mas. Sudah biasa. Jadi gimana kita menyikapi ya.
Ini Pak, jadi Ya, tapi di Jawilan nggak kejadian ya Pak ya? di Jawilan alhamdulillah tidak ada Kejadian. kejadian. Ini saya harus juga menanyakan ke Bapak nih. Tapi saya akan menyorot di persepsi sudut pandang yang lain. Ya. Di Jawilan itu Pak sempat ada kejadian juga Pak, viral nasional, bukan hanya di Jawilan. Betul. Mungkin yang lain udah tahu lah, kami tidak usah tampilkan di sini. Pelajaran apa yang bisa kita ambil Pak? Smart dalam menggunakan sosial media. Smart dalam menggunakan sosial media. Ya. Jadi ya memang dengan adanya kemajuan teknologi itu pasti keuntungan yang kita dapat banyak. Oke. Mempermudah sebuah kegiatan juga kita banyak. Nah, jangan sampai kita salah gunakan teknologi itu, nanti dampak negatifnya ke kita. Ya, jadi kita ambil teknologi yang ada sekarang, kita dari teknologi itu, dari yang tidak bisa belajar bahasa Inggris bisa belajar bahasa Inggris di YouTube kan bisa ya Mas ya. Iya. Yang tidak bisa komputer belajar di YouTube juga bisa. Ya jadi kita ambil yang positifnya, jangan kita ambil yang negatifnya. Jadi tergantung kita mau ngambilnya yang negatif atau positif sebetulnya. Betul. Ya karena gini Pak, itu kan kalau kita lihat kasusnya juga yang ngerekam itu kan pribadi kan, dan itu Betul. bisa tersebar di media sosial kan, harusnya dia berpikir juga dong. Betul. Bahwa dampak negatifnya pasti akan ke dirinya kan ya. Betul. Ya sempat kejadian yang buat malu Jawilan ya sebenarnya kemarin ya. Saya sekuat tenaga juga bersama personil untuk kasus ini tidak menyebar ya, tapi dengan kekuatan media kita sangat sulit. Dan salahnya si perekam di situ, dia menyebarkan ke grup kerjanya, jadi disebarkan. Oh jadi tidak terkontrol itu udah masukin grup itu? Iya, ke grup. Karena kita tidak bisa kontrol juga di satu grup itu ada siapa aja yang udah Iya, ke-save ya. betul. Sudah dihapus atau belum kan? Bilangnya udah dihapus tapi saya save di tempat lain. Kalau dari penyebarnya ya sudah dihapus. Oh iya. Penyebarnya sudah dihapus karena mereka mungkin merasa ya, Mas Joya, mungkin merasa pas sudah sampai di rumah lah kok di Jawilan gaduh nih. Jadi takut, jadi dihapus. Namun jejak digital kan kita masih bisa buka kembali ya. Gitu. Nah berarti kan kita bisa ambil ininya Pak, ambil dari situ saya sebagai masyarakat bisa ngambil pelajaran. Kalau memang informasi itu bisa kita filter dari kita, Betul. tidak akan kemana-mana berarti kan? Iya, betul. Jadi nyambungnya ke smart menggunakan sosial media. Iya. Jadi Situ bukan masih hanya ya. smartphone-nya aja dong ya? Iya, orangnya juga. Masa harus smartphone-nya aja yang smart, tapi kalau orangnya enggak ya sama aja Mas. Iya. Benar-benar. Jadi dan itu udah ranah pidana. Betul. Udah ranah hukum maksudnya ya? Ya sudah. Ya sudah kita amankan juga Mas Jo kemarin. Oh udah selesai itu Pak. Maksudnya udah masih dalam proses ya. Masih dalam proses. Dalam proses. Udah ada keputusan belum? Belum Mas. Belum. Ya kan kalau udah gitu kan apa ya namanya? Yang saya sebagai masyarakat ya menyulitkan saya sendiri. Betul, dan merugikan dirinya dan keluarganya. Ya. Saya udah nggak bisa kerja kan? Betul. Kan sayang kan lebarannya kemarin di Lewat ya berarti. Berarti lebarannya di dalam jeruji besi ya? Ya, tempat berbeda Mas. Aduh, saya merinding. Itu teman-teman, sahabat Geraha Kreatif dimanapun Anda berada, kami tidak mau membahas kasusnya, tapi kami melihat kasus itu dari sudut pandang yang lain. Ya, Pak betul. ya. Dan kenapa kami itu, kami sebetulnya mau tidak mau, suka tidak suka harus kami tanyakan. Ya. Ya, karena kami harus belajar Pak. Jangan sampai ini ada informasi negatif, Betul. saya sebarkan, gitu ya. Jadi cukup di kita aja Pak ya. Cukup di kita aja. Kita aja. Karena ya kita yang berada di Jawilan Mas Jo. Ya, jadi cukup kita aja. Jadi kita yang ngontrol. Oke, siap. Smart lah dalam bermedia sosial. Oke, siap. Nah, berikutnya Pak, tips dari Bapak nih Pak, sebagai Kapolsek untuk mengobati rindu kepada keluarga yang mungkin sampai hari ini belum boleh mudik ke rumahnya masing-masing. Gimana tuh Pak di masih momen lebarannya? Ya, dalam momen lebaran ya Mas ya. Ya sama sih Mas Jo.
saya juga selama Lebaran belum pernah pulang ketemu keluarga. Kita siap. Jadi teman-teman sekalian, saya juga selama menjadi atau bergabung di dinas kepolisian belum pernah pulang. Jadi tipsnya saya aja Mas ya. Gimana tuh Pak? Maksudnya Bapak mungkin bisa menceritakan lah, gimana sih mengobati rasa rindu itu kan pasti. Untuk mengobatin rasa rindu kan ya sekarang apa sih yang tidak bisa? Satu pasti dengan smartphone-nya kita bisa silaturahmi. Silaturahmi itu kan tidak perlu kita bertemu tatap muka ya. Dari tatap muka dari HP juga bisa, video call juga bisa. Ya selama Lebaran ya sama Mas Jo, kayak Lebarannya juga kemarin di jalan. Iya, saya Lebarannya di pos Mas Jo. Tugas itu. Tugas. Jadi ya itulah resikonya kita Mas Jo. Jadi ya kita utamakan masyarakat karena masih pandemi untuk tidak mudik, dan kita fasilitasin masyarakat yang masih bekerja supaya tidak diputar balik Mas Jo. Di situ. Aduh, saya boleh angkat topi Pak? Ya nanti ya. Gini Pak, mungkin ya masyarakat yang begini-begini kan mungkin tidak pernah dilihat. Ya. Seberapa besar perjuangan yang sudah dilakukan, seberapa banyak investasi waktu yang dikeluarkan oleh personil untuk mengorbankan, harusnya untuk nemenin anaknya di rumah, harusnya untuk nemenin keluarganya di rumah. Ini Lebaran di jalan, Pak. Kita Lebaran di jalan. Saya mewakili teman-teman Geraha Kreatif mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Mas Jo ya. Semoga tindakannya kita kemarin tidak menyakitin masyarakat Jawilan Mas Jo ya. Karena itu kita harus terpaksa lakukan untuk kebaikan masyarakat Jawilan Mas Jo. Tapi bocoran Pak, banyak nggak yang diputar balik? Ya lumayan Mas Jo. Lumayan. Yang diputar balik lumayan. Pak Kapolsek udah menyampaikan mohon maaf. Karena masih suasana Lebaran Mas ya. Saya minta maaf. Ya karena jelas tadi untuk melindungi, sama-sama saling menjaga gitu ya Pak ya. Mantap. Saya rasa cukup untuk putar balik. Nah, berikutnya tadi kan kita akan di Jawilan ini akan ada pemilihan desa nih Pak. Betul. Nah, pilkades ya. Kalau nggak salah ada 6 desa, 6 atau 7 ya Pak ya? Kita ada 7 desa Mas Jo. 7 desa. Yang pemilihan ya. Pemilihan 7 desa kan, dan itu kan serentak ya Pak ya? Betul. Nah, di sini ada pertanyaannya. Bicara soal penyekatan mudik ini Pak. Kali kan ada pemilihan desa. Terkait dengan pilkades tadi Pak, karena kan serentak nih, kan pasti akan menimbulkan kerumunan, dan itu pasti ya tadi yang Bapak katakan kita harus saling menjaga. Apa sih Pak tips untuk, karena kan PKS ini harus tetap jalan. Betul. Ya kan. Gimana Pak? Untuk himbauan kira-kira untuk pilkades ya Mas Jo ya. Ya masalah kerumunannya ya yang kita bahas ya, baik untuk pendukungnya, untuk balonnya, untuk calonnya berarti kan. Ya untuk sekarang kan pilkades calon tidak ada lagi di tempat Mas Jo. Oh gitu. Ya, calon tidak ada lagi di tempat. Terus juga kita sudah atur per RT waktunya untuk mencoblos. Oh. Jadi tidak ada serentak datang ke TPS. Selesai mencoblos langsung balik. Kan calonnya juga nggak ada di tempat Mas Jo. Oh gitu. Ya, calonnya juga nanti selesai pencoblosan adanya di rumah Mas Jo. Oh. Tidak seperti tahun-tahunnya sebelumnya di atas panggung. Di atas panggung kan didudukin tuh bareng-bareng tuh ya. Ya, di atas panggung. Ditungguin kan sampai terakhir kan. Nanti menang baru diarak kan. Iya, diarak. Nah, sekarang nggak ada lagi. Jadi TPS-nya juga kita sudah bagi per RW. Jadi nggak di beberapa titik aja ya Pak ya? Ya, jadi satu desa itu ada yang sampai 14 TPS. Satu desa. Kita menghindarin kerumunan. Oke. Nah, Pak, berikutnya setelah kerumunan di tempat kita kan biasanya ada gesekan-gesekan yang tidak bisa biasanya kalau bahasa sini mah raributan lah Pak. Iya. Itu gimana Pak mensiasatinya agar tidak terjadi seperti sebelum-sebelumnya lah? Ya memang. Karena kan ada menang dan kalah ini Pak ya. Bedanya pilkades sih uniknya juga ada di situ Mas Jo. Oh itu bagian dari yang unik ya Pak? Pilkades itu kan ikatan emosionalnya sudah dapat di desa kan Mas Jo ya. Entah waktu kecilnya adanya di desa Jawilan
sampai besar nyalon kepala desa, berarti kan sudah tahu kondisi dan situasi Jawilan. Ya untuk masalah gesekan, ya namanya pemilihan itu kan pasti ada menang dan kalah. Iya, betul. Ya. Menang tetap support yang kalah, kalah tetap dukung yang menang. Kan semuanya yang mencalonkan kan untuk memajukan desa masing-masing. Setuju. Ya kan? Setuju. Untuk desa masing-masing, tidak untuk menjatuhkan calon. Setuju. Terpilih adalah yang terbaik. Benar. Dan yang belum kan adalah keberhasilan yang tertunda kan ya Mas Yo ya. Ya, betul. Ya kan? Betul. Ya gitu. Keren. Positif Bapak ini. Ya berarti benar sih Pak, benar. Ya. Karena yang kalah ya harus terima juga, mendukung yang menang. Mendukung lah. Jadi nanti sudah dilantik juga ya bantu masukan. Oh, Ya kan? Untuk kekurangannya desa tersebut apa? Bantulah yang terpilih. Karena gotong royong itu asik Mas Jo. Iya. Jadi bareng-bareng kita ngebangun nih sama-sama, karena kan tujuannya pasti sama, ingin Tujuannya membangun sama. daerahnya kan ya. Nah, tidak ada tujuan untuk memperkaya diri sendiri kan Mas Jo ya. Semoga Pak, kita sedang menuju ke sana, jadi jangan sampai, gini, saya juga harus ngomong sama Bapak mungkin sebagai Kapolsek di Jawilan. Kami sudah banyak membuat campaign, mungkin lihat di itu di Instagram kita. Bisa buka Instagram nggak? Nah, lihat Pak. Nah, ini dia nih Pak nih, contohnya nih. Stop money politik, maju bermartabat tanpa politik uang. Betul. Nah, kira-kira gimana menurut Bapak nih Pak? Ya kalau kayak saya pribadi, misalkan saya menjadi calon kepala desa, saya dengan mengeluarkan uang banyak, saat saya terpilih pasti saya pengen pengembalian kan Mas Jo ya. Akan mencari gimana caranya uang saya yang keluarkan balik lagi kan gitu ya. Jadi ya masyarakat Jawilan pilihlah yang tidak ada politik uangnya. Siap. Ini langsung dari Kapolsek, teman-teman sahabat Gerak Kreatif. Terima kasih Pak, karena sudah mewakili kami di Gerak Kreatif berusaha untuk membuat campaign seperti ini nih. Anda peduli terhadap daerah Anda, jangan sudi suara Anda dibeli. Betul. Jika Anda melihat atau memang, nah kami ini sebetulnya Pak nada ancaman, tapi ya mau tidak mau kami harus campaign kan. Ini sangat mendukung Mas Jo. Jadi nanti masyarakat apabila ada info yang bermain uang, money politik atau berpolitik uang, silahkan dokumentasikan video kirimkan ke kita. Nah, kita sudah bentuk tim juga untuk pelanggaran pilkades Mas Jo. Udah ada juga timnya. Kita sudah ada Mas Jo. Per desa juga ada Pak Jo. Siap Pak. Saya semangat sekali. Jangan khawatir Mas Jo. Thank you Pak. Ini kami dokumentasikan, jadi jangan takut gitu ya masyarakat. Jangan jual suara Anda. Satu suara itu mempengaruhi nasib bangsa. Betul. Bangsa itu ya dari desa. Kita juga harus jelas. Ini yang kami lakukan Pak. Kapan lagi kita mau bersih Mas Jo? Siap. Kalau bukan dari diri sendiri ya kan. Setuju Pak. Dan saya terbentuknya Geraha Kreatif ini juga Pak salah satu bentuk keresahan. Ya Pak ya. Makanya saya sangat berterima kasih ke Bapak sudah mau menginjakan kaki di Geraha Kreatif, membangun silaturahmi ya Pak. Saya yang terima kasih diundang Mas Jo. Kok Bapak yang terima kasih? Nah, enggak lah. Kalau nggak diundang saya nggak bakal kesini Mas. Oh iya. Siap. Ya benar. Teman-teman sahabat Gerak Kreatif, alhamdulillah Pak Kapolsek mensupport dan alhamdulillah diwakili suara kita gitu ya. Saya senang banget. Saya merinding tuh Pak. Mas. Thank you Pak. Kayak sayanya serem di sini ya, Mas Jo ya, sampai merinding ya. Saya baru pertama kali Pak ngobrol di depan publik bareng sama polisi. Ya, makanya saya jadi jangan merinding. Mohon dimaafkan kalau banyak kata-kata yang salah. Nggak, kita saling menutupin saja Mas Jo. Kalau ada kita yang kurang ditegur nggak masalah Mas Jo. Siap. Untuk kebaikan bersama. Kalau polisi itu Pak, mohon izin Pak, menerima keluhan masyarakat nggak sih? Kita menerima Mas Jo. Nah, itu melalui apa Pak? Sekarang kita diaktifkan wali 110 Mas Jo. Oh gitu, Jadi ada pengaduan juga di 110. Nanti apabila ada masyarakat perlu bantuan bisa ke 110. Oh, tapi kalau di Jawilan mah ada ini apa namanya tuh? Babinsa juga kan tetap
Bisa langsung ke tempat bisa atau ya boleh. Kalau misalnya posisi saya di desa gitu ya. Ya. Bisa langsung ke Babinsa berarti kan ya. Sekarang kan di desa itu ada dua Mas Jo. Ada Babin Kaptipmas dari Polsek, ada Babinsa dari Koramil. Oh, ampun apa? Jadi kita ada dua. Babinsa itu ya. dari tentara malah ya? Iya. Oh gitu. Kita ada dua, sengaja memang itu sudah diatur lama untuk dekat dengan masyarakat. Oh. Jadi biar tidak ragu Mas Jo, curahan hatinya Mas Jo. Oh gitu. Jangan sampai ke kantornya kita takutnya kan Mas Jo kan. Saya takut. Soalnya Mas Jo belum pernah main ke Polsek Jawilan. Kok Bapak tahu? Nanti juga kita undang Mas Jo. Siap. Tapi pakai surat panggilan. Waduh. Jangan Pak. Bercanda Mas ya, bercanda Mas Jo. Jangan dianggap serius ya teman-teman. Tapi semoga aja diundang ke sana kemarin. Pak, ulang tahun Polsek Jawilan kapan ya biasanya? Kita mengikutnya sih ulang tahun Polri Mas Jo di 1 Juli ya. Ulang tahun Polri ya. Tadi siapa tahu kan kita punya lumayan nih ada resource. Jadi kita bisa boyong peralatan kita ke sana buat liput seremonial di sana. Jangan buat baru dong. Oh siap buat baru. Siap. Nah, lanjut ke pertanyaan yang sudah disiapkan Pak. Saya tidak mau terlalu jauh karena pasti saya ditanyain kenapa itu pertanyaan yang kita siapin gak ditanya-tanyain. Oke, siap. Oke. Ada tantangan apa sih Pak selama Bapak menjadi Kapolsek di Jawilan? Tantangan ya? Tantangan dan mungkin bisa cerita Bapak suka dukanya lah. Kalau tantangan sih setiap detik juga kita tantangan Mas Jo. Karena suatu tindak pidana itu kita tidak bisa tebak kapan terjadinya. Jadi tantangannya kita harus selalu siap apapun yang ada yang terjadi di Jawilan. Itu Mas Jo tantangan kita. Tantangannya kita nggak terlihat Mas Jo. Walaupun sekarang habis Lebaran ya adem, belum tentu nanti gitu ya. jam berikutnya kita nggak tahu kejadian apa Mas Jo. Berarti harus siap sedia 24 jam. Itulah gitu tantangannya ya. kita Mas Jo. Siap sedia 24 jam gitu ya. Betul. Dan harus berani berkorban meninggalkan keluarga di rumah Mas Jo. Berat nih Mas. Itu Mas Jo. Itu kan dukanya Pak ya. Itu dikatakan duka atau suka ya Pak ya? Suka dukanya kita di situ Mas Jo. Kan di Jawilan ini saat ada permasalahan juga kita turunkan keluarganya kita juga Mas Jo. Jadi kita menganggapnya bukan orang lain, jadi keluarga juga. Iya, asasnya keluarga tetap. Dimanapun kita bermain di situ adalah keluarganya kita Mas Jo. Jadi kita ya nggak terasa lah Mas Jo. Dalam berdinas jadinya kan nggak terasa kan. Bapak udah berapa tahun di Jawilan tuh Pak? Jawilan 6 bulan. Saya ngerasanya baru kemarin Mas Jo. Tapi bahasa Sunda udah mulai ngerti Pak? Sedikit. Tapi kalau membalas ya, membalas belum. Belum ya. Kalau misalkan ada orang ngomong bahasa Sunda gitu bisa menyerap lah gitu ya. Kalau Sunda ada Jawanya saya ngerti Mas Jo. Oh gitu Kan Mas. kalau Sunda sini kan ada Jawanya Mas ya. Uneknya gitu ya. Iya. Jadi situ saya ngerti. Oh gitu. Jadi kalau mau komplain sama Pak Kepsek, Pak Kepsek. Bapak saya grogi Pak. Sama Pak Kapolsek, jadi bisa pakai bahasa Sunda. Tapi jangan dong. Jangan. Saya nanti cuma bisa anggu-anggu aja teman-teman. Nah berikutnya Pak, sudah sampai mana nih Pak pihak Kapolsek Jawilan untuk mempersiapkan? Nanti kan ada pilkades nih sejauh mana? Nanti kan pasti akan ada gesekan-gesekan dan itu jadi memanas. Ya. Apalagi yang kita ketahui biasanya pilkades. Ya. Yang dalam waktu dekat gitu ya. Sudah sejauh mana Pak kira-kira? Kalau untuk kesiapan pilkades, panitia kita sudah siap. Panitia sudah siap, tempat pemungutan suara juga sudah siap. Sudah ada beberapa titik ya, satu desa ada yang 3 sampai 4 titik. Terus kita sosialisasikan juga ke masyarakat dan calon-calon untuk tidak berpolitik uang atau melanggar dengan aturan pilkades sudah. Ya mungkin kedepannya kita menunggu
2 desa nih Mas Jo, karena dari aturan itu maksimal calon adalah 5. Jadi ada 2 desa, 7 calon, nanti akan dites diseleksi lagi berarti iya, diseleksi lagi. Oh jadi kalau di Pasir Belu itu cuma ada 3 Iya. kalau salah 3 itu. Jadi kita menunggu fix calon masing-masing desa. Jadi kita menunggu 2 desa lagi. Masih nunggu desa mana aja Pak? Desa Cemplang sama mana ya, satu lupa saya Mas Jo. Yang kita bahas tadi Mas Jo. Kedap. Tadi kita bahas di Gazebo itu Pagintungan. Ya betul, Pagintungan. Pagintungan. Ya. Pagintungan. Nah, kalau di sini mah Pak relatif sepi nih Pasir Buyut mah. Karena kemarin, nah mungkin Bapak, saya harus cerita juga sama Bapak. Kita punya konten namanya ini apa namanya podcast calon kepala desa. Nah, Oh gitu. Nah ini Bapak saya lihat. Ini kita buat 3 bulan lalu. Ada yang nyempil kita, ada yang nyemprit. Woi, apa namanya, pemilihannya juga masih lama, ngapain kata undang-undang. Podcastnya ada kampanyenya nggak ini Mas Jo? Nggak ada. Kalau ini kan sebetulnya kita, mungkin Bapak bisa lihat di sini. Di sini itu menanyain maksud Bapak itu Niatannya ya, niatan calon calon. mau ngapain sih gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di lapangan tidak sesuai dengan yang beliau di sini, bukti digital Pak, gitu kan ya. Iya nggak sih Pak? Betul. Ide kita begitu Pak maksudnya. Ya, betul. Tapi yang baru berani itu hanya di Pasir Buyut. Kita beberapa kali ngundang, nggak ada yang datang. Sudah berapa nih Pak Mas Jo pengikut? Berapa Ki? Subscribernya Ki? Subscriber berarti lihat di itu. Studio ya? Boleh itu studio. Ada 2.000 kalau nggak salah. Mau 1.968. Bentar Mas ya. Ya teman-teman dan masyarakat Jawilan, bantu nih kreatifnya anak muda biar maju nih. Oh iya Pak, bisa Pak. Iya, iya kan? Jadi iklannya bukan UMKM ini dong? Bukan UMKM ini doang maksudnya. Kan kita lagi ngangkat ini Pak, lagi ngangkat UMKM juga nih Pak. Ini salah satu produk kita nih Pak. Nah, ini namanya telur puyuh Jawilan. Jadi itu satu box itu 30 butir. Jadi kalau mau memang kata Bapak tadi bilang, kok ini sepi banget podcastnya. Saya belum nyambung Pak, maksudnya gimana tuh Pak? Ininya dulu Mas. Oh, aja dulu ya. Buat subscribe ya? Ya dong. Oh iya nih. Biar jangan ribuan lagi. 1,9 juta gitu Mas Jo. Amin. Atau 19 juta. Amin. Memang saya punya Kapolsek baik banget. Nanti batu sosial apa? Tak share lah ke teman-teman nih Mas Jo. Boleh, Pak. Biar banyak yang ini. MKM-nya Pasir Buyut ya. Pasir Buyut. Iya, mudah-mudahan Pasir Buyut. Ya mudah-mudahan MKM-nya makin maju nih Mas Jo. Amin. Jadi Pak, yang kita lakukan juga di Geraha Kreatif, produk-produk ibu-ibu kayak keripik-keripik gitu, kita repackaging, kemudian misalkan keripik mereka bawa biasa kan cuman plastik dibakar gitu doang ya. Nah, kita bawa ke Geraha Kreatif, kita coba beberapa packaging, terus kita desainkan. Tinggal pemasarannya nih yang kami belum punya Pak. Pak Kapolsek, izin satu pertanyaan lagi mungkin, sebenarnya bukan pertanyaan sih. Di sini ada nggak sih Pak, ada yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait dengan, karena kita menghadapi yang tadi pertama mungkin mudik lebaran, karena masih musim pandemi dan banyak banget tadi kejadian viral, dan berikutnya di tempat kita itu ada namanya Pilkades di Jawilan serentak. Apa sih Pak kira-kira himbauan dari? Jadi himbauan tidak mudik nih. Tidak mudik dan Pilkades. Silakan Pak. Ya untuk himbauan tidak mudik sih ya. Sebenarnya kembali ke kitanya lagi Mas Jo, untuk menahan semua rindu pada keluarga ya di kampung halaman ya. Karena tidak menutup kemungkinan kita melarang mudik itu pasti ada sebab, pasti ada akibat, dan pasti juga ada keinginan dari pemerintah biar pandemi ini cepat berlalu Mas Jo. Amin. Ya kita sudah hampir 2 tahun ya Mas ya. Ya, Udah memasuki jalan mau 2 tahun. Iya, mau 2 tahun kan pandemi ini. Ya. Kapan sih kita tidak rindu lagi dengan kumpul-kumpul
Seperti dulu Mas Jo. Iya. Ada kegiatan di masyarakat, kita bisa rame, bisa keluh kesah. Sekarang dengan adanya pandemi kita merasa berjauhan ya kan. Iya, semuanya dibatasin gitu ya. Iya, semuanya dibatasi. Ya di situ kembali lagi, tahan dulu rindu. Semoga pandemi cepat berlalu. Sekarang vaksinasi juga terus dijalankan sama pemerintah. Tadi pagi juga Mas Jo di Puskesmas Jawilan kita utamakan yang lansia. Oh gitu. Ya, kita Oh jadi utamakan. vaksin Udah. Jadi kita utamakan dulu yang lansia, karena kan lansia rentan ya Mas ya. Iya, betul. Sudah rentan. Tadi jam 12 berakhir, kita lanjut Senin minggu depan untuk vaksin. Ya jadi yang vaksin tidak perlu takut karena sudah banyak yang vaksin ya. Ya. Saya juga udah 2 kali Mas Jo. Bapak udah 2 kali ya? Udah 2 kali. Jadi yang nggak ada ya seperti yang diberitakannya Mas Jo ya. Kan ada berita-berita negatifnya juga ya. Segala macam gitu-gitu Pak. Kayak kaki bengkak ya. Ya. Soalnya kita sudah coba di Polsek Jawilan sudah semua vaksin, tidak ada efek negatifnya Mas Jo. Jadi masyarakat Jawilan tidak perlu takut vaksin, khususnya lansia. Ya. Karena beberapa hari kita himbau banyak yang bersembunyi Mas Jo lansianya. Jadi banyak yang takut. Oh gitu. Ya, jadi terpaksa tadi pagi ya minggu-minggu kemarin sih alasan tidak ada yang nganter Pak. Tadi pagi kita fasilitasin dengan mobil patrolinya kita. Ya untuk mendukung supaya vaksinasi di Jawilan itu lansia cepat selesai Mas Jo. Cepat selesai. Jadi ada yang pakai mobil pribadinya anggota, jemput ke desa, kita antarkan ke puskesmas. Ya bentuk bagian pelayanannya kita terhadap masyarakat Jawilan Mas Jo. Kalau kita tidak berbuat ya siapa lagi Mas Jo. Jadi gitu. Keren. Tadi saya paksa Babin Kaptipmasnya saya semua ke desa Mas Jo pada hari ini. Keren. Jadi terpaksa itu Mas Jo ya, bukan kita memaksa untuk ini ya, untuk nakut-nakutin vaksin, bukan. Jadi vaksin itu aman. Nanti yang belum vaksin untuk lansia ya boleh ditanya lah sama yang tadi vaksinnya. Untuk vaksin hari Senin efeknya apa aja. Tidak ada efek Mas Jo. Karena bentuk ikhtiar sih Pak. Iya. Jadi tadi pagi kita seru Mas Jo. Jadi kita kumpulkan yang lansia-lansia di Jawilan Mas Jo. Jadi kita antar. Nggak jemputnya jangan pakai mobil polisi yang ada itu lah Pak. Itu juga kalau saya sendiri kaget lah polisi jemput ke rumah. Iya, Kan malamnya sudah kita himbau Mas. Oh malamnya udah diimbau. Ya, udah. Malamnya kita sampaikan Mas Jo. Saya mah takutnya, wah dijemput polisi. Malamnya sudah kita himbau, kita sampaikan kalau besok tidak ada keluarga yang mengantar. Kan karena lansia ya Mas ya. Pertama tidak bisa transportasi, tidak bisa kesana sendiri ya, naik motor, naik sepeda nggak bisa, keluarganya pagi ada yang bekerja. Ya jadi dari kita lah gabung dengan pihak kecamatan, pihak desa, Koramil kita gabung. Inovatif banget Bapak. Keren loh Pak. Apa ya? Pedulinya beneran Pak. Ya. Karena kalau misalkan tidak vaksin di Jawilan aja tidak selesai Mas Jo, sampai kapan? Iya sih. Sedangkan data vaksin itu kan sudah terdaftar ya di puskesmas Mas Jo. Dari KTP ya. Iya. Dari KTP yang ada di Jawilan. Nanti kan kelihatan Mas Jo di Dinas Kesehatan. Iya, kok masyarakat Jawilan tidak ada yang mau vaksin nih yang lansianya. Alasannya Kan kita ikut malu Mas Jo. Alasannya nggak ada yang ngatur. Oke siap. Ya. Inovasi sih Pak, keren juga. Ya, terpaksa kita begitu. Nanti hari Senin kalau masih sedikit Mas Jo, Jemputin atau tuh kita vaksinnya saat pembagian BLT. mau nggak mau itu nyamperin. Iya, yang lansia yang mau ngambil BLT, yang belum vaksin kita vaksin Mas Jo. Jadi kalau Senin nggak mau juga kita ke situ Mas Jo. Tetap ada inovasi ya. Iya. Untuk kebaikan bersama Mas ya. Ya. Karena PR-nya ya, apalagi kan penyebaran informasi kan sekarang udah langsung ke personal kan. Betul. Anaknya. Wih Pak ini kalau vaksin ada informasi. Kan yang dikasih informasinya kan yang negatif. Karena kan tidak
perlu takut juga Mas Jo, sebelum divaksin kan akan diperiksa juga oleh tim medis Mas Jo. Jadi tidak langsung harus divaksin. Jadi kayak tadi pagi sekitar 35 yang ke puskesmas lansia, 3 yang tidak bisa. Kenapa tuh Pak biasanya Pak? Saya belum tahu, belum nanya ke dokter. Oh gitu, siap. Jadi kemungkinan ada riwayat penyakit yang tidak bisa pakai vaksin, atau mungkin juga ada menderita darah tinggi, mungkin hipertensi. Ya, kita kan nggak tahu Mas Jo. Berarti gambarannya kayak mungkin donor darah, kita dicek dulu ya Pak ya? Jadi sebelum vaksin itu pasti akan diperiksa oleh tim medis. Jadi rekam jejak kesehatan juga bakal ditanya. Oke. Jadi nggak langsung suntik aja Tiba-tiba Mas Jo. datang vaksin aja. Ya enggak. Jadi kita perlu tanya, kita lihat dulu kesehatannya ya. Jadi dari puskesmas akan lihat dulu kesehatan lansia. Kalau sudah sehat, kondisi tubuh memungkinkan, pasti divaksin. Ya. Jadi kalau misalkan pun tadi yang 3 itu saat ini belum bisa divaksin, ya pulang dulu. Ya. Kalau misalkan ada keluhan apa ya itu kan nanti belum divaksin Mas Jo yang 3. Oh, belum ya? Belum. Nanti berikutnya mungkin Senin dibawa lagi ke puskesmas, diperiksa lagi. Ya. Badan sudah fit, baru divaksin. Jadi tidak perlu takut vaksin Mas Jo. Mas Jo udah vaksin belum? Udah. Saya udah 2 kali. Udah 2 kali alhamdulillah. Saya ikut gelombang yang pertama. Ya efeknya kan nggak ada Mas Jo ya. Nggak ada, Ya alhamdulillah. bisa disampaikan dengan masyarakat di Pasir Buyut Mas Jo. Alhamdulillah. Soalnya tadi Pasir Buyut cuma ngirim 1 Mas Jo. Oh iya. Ya datanya. Soalnya kemarin kita sudah keliling itu, sepanjang jalan kita tidak lihat lansianya Mas Jo yang di depan rumah Mas Jo. Jadi pada sembunyi Mas Jo. Ya, jadi saya minta bantu dengan anak-anak mudanya, gerak kreatif ya, untuk biar tidak takut ya. Ya karena ya mungkin dapat berita dari mana ya, masyarakat Jawilan, mungkin info dari tetangga atau kayak gimana bahayanya vaksin. Sebenarnya tidak ada bahayanya kan. Saya sudah merasakan, takutnya saya bohong. Mas Jojo kan juga saya udah 2 kali. Saya juga cerita nih Pak, awal-awal ya biasa. Saya juga dari sini, dari Jawilan ya. Saya dari kampung dulu kan, orang tua juga vaksin saya nggak lengkap. Ya. Tapi bagian dari ikhtiar yang harus saya lakukan tidak semenakutkan yang saya pikirkan waktu itu. Ya. Tuh. Katanya, cuman memang ada ngantuk aja. Waktu itu awal-awal ngantuk aja, cuman sama lapar Mas Jo. Sama lapar banget. Jadi malam-malam makannya gede jadi. Tapi malah itu mungkin salah satu bentuk ikhtiar dari badan untuk menyesuaikan terhadap zat baru kan Pak. Alhamdulillah Pak. Cuman ngantuk aja kok efeknya. Di sisi lain itu udah 2 kali sih aman-aman aja. Berarti sama kita Mas Jo. Sama ya. Saya juga ngantuk. Gak tau malamnya habis begadang. Ngomong habis jaga. Teman-teman, informasi ya, dari tadi awal-awal saya ketemu Pak Fajar, Kapolsek Jawilan, saya tegang, tapi ternyata beliau bisa mencairkan suasana. Yang biasanya mungkin di podcast yang lain saya lepas gitu Pak. Tapi alhamdulillah beliau bisa dengan punchline-nya Bapak. Saya terima kasih Pak. Enggak Mas Jo, sekarang polisi itu udah berubah Mas Jo. Polisi itu nggak harus ditakutin sekarang Mas Jo. Polisi itu tempat curhatnya masyarakat ya di situ Mas Jo. Jadi ya kadang masih banyak masyarakat yang takut untuk menceritakan permasalahan ya. Tapi kita mencoba, saya menyampaikan juga dengan personil Polsek Jawilan, khususnya yang berdinas di fungsi Bimas. Coba kita pecahkan permasalahan-permasalahan kecil yang ada di desa masing-masing. Jangan sampai permasalahan kecil tidak terpecahkan, itu menjadikan bom waktu, nanti permasalahannya akan besar Mas Jo. Jadi kita menghindari di situ Mas Jo. Kalau ya anggaplah kayak kita pribadi Mas Jo ada permasalahan tidak diluapkan, lama-lama terpendam kan, satu jadi penyakit ya, satu emosi makin menjadi-jadi gitu ya. Jadi kita menghindari itu. Jadi siap. Ya untuk masyarakat Jawilan tidak perlu menceritakan keluh kesahnya. Dan kita juga tidak akan menceritakan ke orang lain lagi permasalahan yang ada. Yang ada di keluarganya gitu Mas Jo. Dan malah mungkin akan dicarikan win-win solution ya, jadi gitu kan. Gitu. Dan juga selama saya di Jawilan mencoba
menyelesaikan semua permasalahan tidak langsung ke tindak pidananya Mas Jo. Jadi kita pelajarin dulu situ Mas Jo. Oh gitu. Jadi contoh kayak KDRT kita tidak langsung membuatkan laporan polisi Mas Jo. Oh gitu Pak? Enggak. Oh. Pasti kita akan panggil dulu Mas Jo, karena KDRT kan permasalahan keluarga Mas Jo. Iya. Kalau kita lanjutkan nanti misalkan suaminya yang memukul istrinya, kita lanjutkan, jangan sampai tindak pidananya kita lanjutkan sampai ke pengadilan, sampai putusan suaminya ditahan. Kesian siapa yang kasih nafkah anak istrinya Mas Jo. Iya kayak yang kena Jadi kita redam dulu permasalahannya, kita bantu pecahkan Mas Jo di situ. Cariin solusi dulu gitu ya. Oke. Dan kita lanjutin Mas Jo. Kalau Mas Jo nanti ribut sama istri, Mas Jo mukul sedikit aja, nangkep Mas Jo kan nggak enak. Siapa yang akan jalanin podcastnya Geraha Kreatif? Bener. Oh jadi memungkinkan gitu Pak ya? Nah, jadi kita sudah mencoba kekeluargaan dulu ya. Siap. Karena saya melihatnya jalur pidana itu adalah jalur terakhir. Kalau tidak mendapatkan kesepakatan, nanti biarlah pengadilan yang menentukan siapa yang bersalah Mas Jo. Siapa yang bersalah, siapa yang benar gitu ya. Itu udah keputusan yang sudah tidak ada lagi keputusan lain ya, tidak ada lagi solusi lain gitu loh kan Pak ya. Tapi itu tuh yang pidana kecil Mas Jo, beda dengan pidana. Kalau misalkan dia pencurian, enggak, pasti kita akan proses. Karena pencurian itu sudah penyakit ya. Iya, itu mah udah jelas Pak. Iya, di situ jadi efek jerahnya adalah proses hukum. Misalkan lagi kayak pembunuhan, pasti kita akan lanjut. Tapi kalau misalkan permasalahan keluarga, pasti kan kita carikan jalan keluarnya yang terbaik gimana. Kita akan buka wawasan kedua belah pihak yang bermasalah. Jadi atau mungkin malah disiapkan tim psikologis. Psikologisnya dari kita sendiri Mas Jo. Oh iya nih. Iya. Kita belajarnya dari permasalahan itu ya, dari kasus sebelumnya kita ambil pembelajaran Mas Jo. Oh iya. Jadi kita coba masukkan lagi ke mereka. Gitu Mas Jo. Mantap nih. Itu. Jadi jangan takut amat sama polisi. Kalau masalah keluarga yang butuh cari mungkin bisa jadi salah satu alternatif buat curhat. Ya. Pak ya, mencari solusi gitu Pak ya. Betul. Oke. Soalnya kita juga di belakang Polsek Jawilan sudah kita siapkan saungnya Mas Jo. Oh ada Pak? Ada. Kapan-kapan lah saya main. Jadi di saung itu saungnya bebas Mas Jo. Jadi teman-teman media juga main ke belakang, masyarakat juga mainnya ke belakang. Karena ada programnya Kapolda kita sekarang, yuk kopi wae. Oh, jadi gitu. semua permasalahan kita cairkan dengan segelas kopi Mas Jo. Mantap. Ya itu biasanya lebih cair Ya. lebih terbuka ya. Jadi ya kita pecahkan masalah, sudah tegang jangan kita kasih tegang Mas Jo. Jadi kita cairkan dengan suasana kopi. Jadi yang nggak suka ngopi ada teh. Iya. Ditambah ngerokok ya itu sampai pagi curhat saya tuh Pak. Gak masalah Mas Jo. Gak masalah. Nah, terkait ini ya, sebenarnya kan tadi suruh himbauan ya buat masyarakat, tapi alhamdulillah Pak, terima kasih banyak. Tapi ada satu pertanyaan terakhir deh Pak, terakhir banget lah ya. Di Jawilan informasinya Pak, yang kami terima gitu ya, zona merah narkoba Pak. Mungkin Pak boleh himbauan ke masyarakat Pak, itu gimana sih Pak? Untuk zona merah narkoba ya. Gimana sih biar Selama saya di Jawilan ya Mas Jo ya, belum pernah dapat ya, mungkin nanti coba saya cek ya, untuk masalah zona merah. Memang ada beberapa desa ya untuk masalah himbauan saya, masalah narkoba. Untuk apa sih gunain narkoba Mas Jo? Saya bertanya yang gunain narkoba untungnya dulu di mana? Nggak ada sih. Ya di situ. Untungnya nggak ada. Kalau permasalahan kita alihkan ke narkoba, malah nambah masalah. Jadi nama persoalan baru. Ya, jadi yang masih menggunakan narkoba ya semoga cepat sadar. Amin. Ingat lagi keluarga, apalagi yang anak muda yang pemakai ya Mas ya. Iya, anak muda. Karena anak muda yang menggunakan ya masa depan kita masih panjang. Generasi berikutnya kan berarti untuk negara ini. Karena masih panjang ya.
jauhi selagi ada waktu. Itu pesan saya. Jangan sampai terjerat kasus baru sadar Mas Jo. Iya. Kasusnya berarti ada 2. Kasusnya kalau kasus Sebenarnya ada dong? 2 sudah memakai terjerat pidana Mas Jo. Oh iya ya. Kan di keluarga sudah malu. Iya iya. Contoh dia tidak keluarga di rumah dia tidak tahu menggunakan narkoba. Keluarga satu malu. Iya, betul. Kedua terjerat pidana. Berikutnya harus menyelesaikan pidananya. Betul. Dan pasti akan sulit mendapatkan sebuah pekerjaan nantinya Mas Jo. Karena ada riwayat. Betul, karena ada catatan dari kita Mas Jo. Nah, jadi jangan sampai ya. Semoga cepat sadar. Ya, Amin. Masalah zona merah di Jawilan memang ada beberapa tempat yang sudah masuk ke saya ya. Sudah masuk ke saya beberapa tempat. Namun saya mencoba ke sana belum saya dapatkan Mas Jo. Ya. Okay. Mungkin belum waktunya Mas Jo ya. Amin. Ya. Nanti ya mudah-mudahan kedepannya dari podcast ini yang nonton nantinya semoga cepat sadar. Amin. Amin. Jangan sampai penyesalan itu datang. Iya. Jangan sampai Ya. polisi yang turun tangan. Ya nanti kan penyelesaian kan penyesalan itu ya. kan Datangnya belakangan ya Mas ya. Iya. Himbauan terakhir untuk Pilkades nih. Nah, Pilkades ini kan ya kadang hangatnya menegangkan Mas Jo. Hangat-hangatnya kadang-kadang menegangkan karena kebanyakan sudah mengenal lokasi ya dan lahirnya juga di sana, besar di sana. tempat tersebut ya untuk menghindari gesekan. Sekarang bukannya zaman lagi main otot-ototan gitu ya. Iya. Ya nanti masyarakat dalam masa pemilihan ada pelanggaran pilkades silahkan laporkan ke kita. Jangan ambil tindakan sendiri. Nanti laporan dari masyarakat pasti akan kita proses, tidak mungkin kita biarkan. Karena itu untuk kebaikan kita semua Mas Jo. Dan untuk juga calon ya, berarti ya. Calon. Untuk calon Dan tim ses sih berarti ya. Calon dan tim pendukung Pak ya. Calon dan tim pendukung berkampanyelah dengan jujur terhadap masyarakat. Susun visi misi ke depan untuk memajukan desa masing-masing. Jadi jangan menjatuhkan satu sama lain. Nanti apabila sudah masa pemilihan dan ada penetapan calon pemenang, saling support dan saling mendukung. Semuanya juga kembalinya untuk kita, dari kita dan untuk keluarga Jawilan Mas Jo. Siap. Teman-teman sahabat Geraha Kreatif, alhamdulillah Pak Kapolsek Jawilan, Pak Fajar, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas Jo. Pak sudah mau datang ke Geraha Kreatif untuk bersilaturahmi ya kata-kata. Dan sekaligus mengisi konten podcast kami Pak. Dan banyak banget insight di saya pribadi, banyak banget insight di saya dan saya banyak belajar Pak. Teman-teman banyak banget hal positif, silahkan tonton dari awal sampai akhir. Kalau memang itu positif, silahkan ambil positifnya. Kalau memang itu dirasa tidak baik untuk diambil, jangan diributkan, lupakan. Betul ya. sekali Mas Jo. Karena kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Tadi kata Pak Kapolsek bilang, bersmartlah dalam bermedia sosial. Betul. Informasi positif, sebarkan. Informasi negatif cukup di kita, hapus. Betul sekali. Gitu Pak ya. Ya. Thank you teman-teman sudah menonton podcast ini. Salam Geraha Kreatif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, kita biasanya ini Pak. Oke, sukses untuk podcast Geraha Kreatif.